Narkoba bisa merayu siapa saja untuk menggunakannya, termasuk oknum anggota polisi. Seperti yang dilakukan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kunchoro. Kasus berawal dari nyanyian anak buah Didik mantan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi yang ditangkap akibat peredaran sabu di Kota Bima. Dari pengakuan Malaungi, ia menyebut keterlibatan atasannya yang tak lain AKBP Didik Putra Kunchoro. Polisi langsung bergerak menangkap Didik. Dari nyanyian Didik, ia menyebut menyimpan narkoba di rumah Polwan Aibda Dianita Agustina. Polisi kembali memburu Aibda Dianita hingga berhasil menemukan koper yang dimaksud. Bukan sembarang koper putih itu berisi berbagai jenis narkoba, termasuk 49 butir pil ekstasi. Tak lama, polisi lakukan gelar perkara dan memutuskan status AKP Didik dari saksi menjadi tersangka. AKP Didik terbukti bersalah atas pemilikan narkoba. Setelah menjadi tersangka, AKP Didik Putra Kunchoro jalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Didik diputuskan bersalah dan langsung dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Kini Didik Putra Kunchoro dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup. Kasus rupanya belum usai setelah Didik diberhentikan tidak dengan hormat. Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, rupanya terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Tidak berhenti di situ, istri Didik, Miranti Afruana, juga terbukti melakukan hal yang sama. Tim Liputan Ainus melaporkan. Melalui kuasa hukumnya, mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kunchoro menyampaikan surat pernyataan terkait dugaan kasus narkotika yang menjeratnya. Didik menegaskan tidak pernah memerintahkan anggotanya meminta uang kepada pihak tertentu, serta menyebut narkotika dalam koper yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik pribadinya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Didik Putra Kunchoro, SIK MSI, pangkat garing NRP AKBP garing 7903 1391. Tempat tanggal lahir Kediri 30 Maret 1979, umur 46 tahun. Alamat Taman Royal Arum, Kelurahan Poris, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dengan ini menyatakan, satu, bahwa saya menyatakan saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMA, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin. Dua, bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMH, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak manapun, juga termasuk orang yang bernama Ko Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika, atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya. Tiga, bahwa saya tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan seseorang yang bernama Ko Erwin. Empat, bahwa narkotika dan psikotropika yang terdapat di dalam koper yang ditemukan di rumah Dianita adalah milik saya pribadi dan tidak ada hubungannya dengan saudara AKP Maulangi SHMH alias Pak Eki, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Propam Polri untuk melakukan tes urin terhadap seluruh anggota Korps Bayangkara. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul masih ditemukannya anggota Polri yang terlibat kasus narkoba. Maka berdasarkan perintah Kapolri, di Propam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan.
Pasangan suami istri di Medan, Sumatera Utara memohon bantuan Presiden Prabowo Subianto setelah anaknya dituntut hukuman mati kasus penyelundupan 2 ton sabu. Keluarga tidak terima karena anaknya tidak tahu menahu soal penyelundupan narkoba dan baru bekerja 4 hari sebelum ditangkap. Sambil memeluk anaknya, Fandi Ramadan, tangis Nirwana pecah setelah mendengar tuntutan hukuman mati atas kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau. Pada Mei 2025 lalu, Fandi yang bekerja sebagai anak buah kapal ditangkap dengan barang bukti sabu yang dikemas dalam kantong berisi teh Cina. Menurut keluarga di kota Medan, Sumatera Utara, Fandi Ramadan merupakan pemuda yang baik dan tidak terlibat atas penyelundupan narkotika jaringan internasional tersebut. Ayah Fandi memohon Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan anaknya yang tidak bersalah. Fandi diketahui baru bekerja 4 hari sebelum ditangkap dan bertugas di kamar mesin. Bapak Presiden, saya bermohon, tolonglah atur. Bisa aku Pak. Untuk bisa dibebaskan. Tenang. Bebaskan anak kami Pak Presiden. Bisa dapat dibebaskan. Anak kami nggak bersalah. Pelan-pelan aja Pak. Harapan saya kepada Bapak Presiden, mohonlah berilah keadilan kepada anak saya. Saya selaku orang tua berharap kepada Bapak Presiden, tolonglah dibebaskan anak saya. Karena dia tulang punggung keluarga. Sementara itu, pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan siap membantu proses hukum yang menimpa Fandi Ramadan saat bertemu orang tua Fandi Ramadan di Jakarta. Hotman menilai Fandi telah difitnah bergabung dengan jaringan narkoba internasional. Sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Sebelumnya, Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sea Dragon, termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI, Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Kapal yang diawaki Fandi membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Sofyan Firdaus dan Yuda Bahar, iNews melaporkan. Keberadaan lapangan padel di tengah pemukiman penduduk di Jalan Haji Nawawi Cilandak, Jakarta Selatan memicu masalah baru. Warga mengeluhkan kebisingan luar biasa dari lapangan padel yang